menurut saya, gitu ya. Ini kan misalnya barang narkoba ditangkap, ya kan, maaf aja gitu kan, ditangkap oleh aparat lah gitu. Saya berpikir, kan ada tuh misalnya berita acara pemusnahan. Saya berpikir jangan-jangan nggak dimusnahin. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kita di channel YouTube Bisikin Dong yang makin hari makin dibutuhkan oleh masyarakat. Saya kedatangan seorang sahabat dari Bali, ya. Jauh sekali perjalanannya khusus datang ke channel YouTube Bisikin Dong. Kita langsung perkenalkan saja, biar beliau sendiri saja yang memperkenalkan diri. Ya, nama saya Esther, aslinya bukan Bali sih, tinggalnya di Bali. Iya. Aslinya? Kalau saya Papa Batak. Batak, berarti Ya. sama saya. Sama ya, Sama. Bang ya. Kita aku manggilnya abang aja ya. Iya, sama. Iya. Aku panggil kakak lah. Iya. Papa Haryanja, Mama dari Manado, orang tua Ida. Oh, campuran. Iya, Batman. Hasilnya begini nih. Hasilnya begitu. Iya. Nah, jadi ada cerita menarik. Kedatangan narasumber kita ini, Kak Esther ini, ya. Ternyata Kak Esther ini punya sebuah organisasi, ya, yang berkecimpung dalam pencegahan pemberantasan narkoba, ya. Iya. Pencegahan juga, ya. Pencegahan ya. Pemberantasan juga ikut, ya. Ikut. Nah, organisasinya apa namanya, Kak? FIAN. Apa itu kepanjangannya? Forum Indonesia Anti Narkoba. Forum Indonesia Anti Narkoba. Ini organisasi yang dia menginduk ke BNN kah atau ada induk lain gitu? Ya, jadi gini, sebenarnya organisasi itu bukan milik saya, tapi itu adalah panggilan hati dari kumpulan teman-teman yang memang tergerak sekali dalam upaya membantu program pemerintah ya dalam pencegahan narkoba, kan gitu. Nah, jadi kami ini Forum Indonesia Anti Narkoba berdirinya November 2019. Masih baru sih. 2 tahun ya? Ya, itu kita bentuknya di Jakarta. Oke. Gitu. Jadi kami di bawah Yayasan Indonesia Anti Nafsa. Oh, nafsa ya. Ya, gitu. Jadi kami membentuk organisasi ini non profit. Dan dalam waktu NGO, ya? Ya, dalam waktu 2 bulan kita sudah membentuk di kalau nggak salah 12 atau 13 provinsi gitu. Jadi DPW 13 provinsi DPW. Iya. Untuk DPP-nya pusat? DPP di Jakarta. Jakarta. Gitu. Okay. DPD itu kabupaten. DPD kabupaten. Kayak gitu. Dan sampai sekarang kita sampai ke DPC, ranting atau DPC sih nggak ada ya. DPC jadi kita sampai di DPD provinsi ya. Provinsinya DPW. Oh, provinsi DPW. Dewan Perwakilan Wilayah. Kalau DPD? Dewan Perwakilan Daerah. Itu kabupaten kota. Kabupaten kota ya. Oh. Gitu. Cabang nggak ada, ranting nggak ada. Nggak ada ya. Nah, kakak sendiri sebagai apa di FIAN? Kalau awalnya di pusat saya sebagai sekjen, sekretaris jenderal. Iya. Jadi ketua umum kami ada di sini, namanya Dr. Eka Yusuf Singka. Dokter. Iya, dokter ya. Aslinya dokter ya, medis ya, dokter medis ya. Oh. Gitu. Nah, saya sekjennya, terus kita membentuk awalnya dari pusat dulu, kemudian saya pindah ke Bali. Karena keluarga memang tinggalnya di Bali, ya, suami dan anak-anak. Jadi dokter sudah bilang gitu, ketum kita itu bilang, Esther bentuk deh di Bali gitu. Jadi saya membentuk di Bali. Jadi saya ini ganda nih, selain sebagai sekjen, saya juga sebagai ketua DPW Bali. Oke. Begitu. Jadi dasar dari
Kenapa sih bikin organisasi anti narkoba begini? Kenapa ya? Yang pasti kita sangat terpanggil ya, terpanggil karena begitu banyak orang yang menjadi korban, ya, menjadi korban penggunaan narkoba. Terus panggilan lah sih sebenarnya ya, karena kan ini lebih ke humanity and social. Gitu. Awalnya sih. Awalnya sih. Iya. Termasuk ini salah satu pandar ya. Di yayasan iya, ya, betul. Salah satu pendiri ya. Kami ada 6 orang. Jadi visinya Vian itu sendiri apa? Kalau visinya Vian itu visi misi lah ya. Visi misi. Menjadi organisasi terdepan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan semboyan saya lupa sih. enggak bercanda. Dengan semboyan menjalin kasih tanpa stigma. Oke, memang merubah stigmatisasi itu yang sangat sulit ya? Iya, betul. Masyarakat ya. Betul. Stigmatisasi itu yang paling memang dari dulu itu ya. Jadi bagi pengguna narkoba itu kan untuk melepas itu memulihkan nama baik gitu ya. Iya. Itu istilahnya pengguna narkoba. Kalau sekarang sih saya rasa udah agak oke ya. Tapi pada zamannya kan itu jadi kayak second priority lah ya, gitu di dalam masyarakat gitu. Dengan adanya stigma itu. Nah itu yang harus kita iniin. Tantangannya di situ juga. Justru tantangannya di situ. Setelah lepas dari ketergantungan itu, ya. Ketika mereka kembali ke masyarakat, kan disebutnya pulih ya. Mantan pengguna yang sudah tidak lagi itu disebutnya pulih, bukannya sembuh gitu. Pulih. Nah biasanya karena para pengguna pada saat melakukan atau lagi enak-enaknya menggunakan narkoba, biasanya mereka udah nggak pusing kan, ya jual barang lah, nyolong lah apa gitu kan, otomatis jadi jelek. Jadi stigmanya itu tuh yang harus kita iniin. Padahal sebenarnya ketika mereka pulih itu harus dirangkul. Makanya semboyan yang diberikan adalah menjalin kasih tanpa stigma. Nah ini dari sekian banyak organisasi yang bergerak di bidang anti narkoba atau pencegahan narkoba gitu ya. Apa yang membuat Vian ini berbeda dari organisasi ini? Atau memang semua organisasi narkoba ya sama aja gitu misalnya? Ada nggak misalnya? Gini, kalau dari kami, saya mengatasnamakan organisasi Vian. Kami tidak merasa adanya persaingan dengan organisasi-organisasi anti narkoba lainnya. Kalau kami justru maunya kita bersanding nih, sama-sama nih, dengan tujuan yang sama. Bagaimana kita membantu program pemerintah dalam pencegahan ini ya, narkoba itu sendiri. Jadi sebetulnya kita tidak bersaing, kita harusnya bergandengan tangan gitu loh, sama-sama nih. Itu ada ayahnya nggak sih? Ada semacam konfederasinya nggak? Perkumpulan organisasi-organisasi? Ada beberapa juga yang memang bergabung ya. Gitu. Nah rata-rata kalau organisasi yang terdaftar kita otomatis akan dirangkul oleh BNN. Gitu. Ya, BNN. Atau di provinsi BNNP gitu ya? Yes, betul, BNNP. Terus ada juga BNNK. Untuk kabupaten. Nah, biasanya bagi organisasi anti narkoba itu harus melapor. Kan harus ada laporan ya, kayak Kesbangpol, ke BNN gitu ya, BNN setempat. Nah, nanti di sana akan didata. Kayak saya contohnya kayak di Jakarta atau di Vian-Vian yang lain ya, di provinsi yang lain, itu pasti mereka semua memang harus melapor ke BNN. Karena kan kita memang membantu program pemerintah gitu. Nah di Bali sendiri juga sama. Jadi organisasi-organisasi anti narkoba itu kita jadi satu tuh. Gitu. Bahkan kita punya grup bersama BNN ya. Gitu. Jadi artinya tidak bersaing tapi sama-sama ya. Iya. Karena ada program bersama juga mungkin. Betul. Karena kita juga diberikan edukasi atau ada workshop dari BNN dan semacam itu. Jadi kegiatan Vian sendiri itu lebih fokus kemana dia? Kalau kita lebih ke prevention, ya pencegahan. Ya.
Karena kalau sudah bicara masalah pemberantasan, itu sebetulnya bukan ranah kami. Jadi kalau memang sudah ada pemberantasan atau penangkapan apa itu, biarkanlah kami serahkan kepada yang berwenang. Ya, kalau kami itu lebih ke edukasi sebetulnya, memberikan edukasi gitu. Dengan cara yaitu penyuluhan, pendekatan gitu. Tapi banyak ya, maksudnya anggota VIAN sendiri banyak. Banyak. Anggota itu datang dari mana saja? Kalau anggota VIAN itu terbagi sih. Jadi ada yang memang dari medis ya, banyak dokter, perawat gitu ya, itu banyak di kami. Lalu simpatisan juga ada. Simpatisan itu artinya yang mungkin keluarganya pernah terkena gitu, atau saudaranya pokoknya, atau teman dekatnya, atau punya story lah tentang itu gitu. Nah terus mereka mau bergerak sama-sama untuk mencegah gitu ya. Dan lagi yang paling utama sih survivor nih, mantan-mantan pengguna. Ya, mantan-mantan pengguna yang memang tahu betapa sulitnya keluar dari situ dan bergabung dengan VIAN gitu. Sebagai anggota? Sebagai anggota pengurus juga. Wah, pengurus ada juga? Oh, gitu. Salah satunya saya. Oh ya? Iya, gitu, iya. Berarti apa namanya, merangkul itu sendiri susah nggak ya? Maksudnya mengajak keterlibatan mereka, atau mereka datang sendiri tiba-tiba gitu, saya mau ikut bergabung dengan VIAN? Ada yang begitu juga. Ada yang begitu. Datang, atau mungkin maksudnya ini untuk apa nih? Untuk anggota atau? Ya, baik anggota mau pengurus gitu. Pengurus. Ya, atau misalnya kayak pembentukan contoh nih DPW Bali ya, DPW Provinsi Bali. Itu biasanya kayak saya kan punya tugas nih untuk membentuk pengurus. Nah, biasanya ada nih yang saya pikir, oh nih kayaknya seorang organisator saya datengin misalnya gitu, atau oh ini mantan pengguna nih tapi dia sudah oke nih sekarang gitu. Kadang-kadang mereka bukan organisator, tidak pernah bekerja di dalam organisasi, tapi ketika saya memberikan kayak pengetahuan lah tentang organisasi ini, kebanyakan sih mereka sangat berminat ya gitu untuk bergabung gitu loh. Nah Kak, kita ini dong cerita dong ke kita, apa sih selama membentuk organisasi ini dan jadi pengurus, ada nggak pengalaman yang menarik banget gitu, misalnya dalam melakukan kegiatan pencegahan itu, ada nggak yang ya agak unik atau misalnya susah dilupakan lah gitu? Kan kadang kan kalau masyarakat itu melihat orang yang pengguna gitu kan seram gitu kan. Iya. Nah ini ada nggak pengalaman, salah satu cerita lah gitu, pengalaman kemarin? Wah, kalau susahnya bagaimana gitu? Susahnya, yang pasti ada satu perjalanan di mana kita mau menjangkau anak-anak jalanan. Ada sebagian dari mereka yang rada-rada takut pas tahu ini organisasi anti narkoba. Sementara mereka juga mungkin baru nyoba-nyoba nih make-make atau ngelem atau apa gitu. Ada yang mereka tidak mau ikutan gitu. Tapi ada satu pengalaman, saya nggak usah cerita di mana tepatnya. Tapi waktu itu kita melakukan sedikit pendekatan, terus memberikan edukasi. Berapa hari kemudian saya ditelepon dengan alasan bapak dari anak yang saya edukasi pengen ketemu, pengen tahu apa sih tujuan VIAN gitu. Yeah. Nah lalu saya ketemuin, saya datang di satu tempat makan dan ternyata bapak itu seorang bandar. Wah. Gitu. Jadi ditanya, maksudnya kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan ini merusak pendaringan saya. Jadi saya cuma menerangkan bahwa saya juga sebagai seorang mantan pengguna dan saya tahu betapa sulitnya keluar dari sana. Jadi saya merasa mempunyai panggilan untuk memberitahu gitu loh. Apalagi buat anak-anak yang belum tahu nih gitu. Sebenarnya itu nggak bagus. Mungkin kalau orang bilang itu enak sesaat, tapi kesananya banyak ruginya lah, banyak nggak bagusnya gitu. Jadi sebenarnya tugas saya dan teman-teman itu hanya memberitahu gitu. Nah, terus saya tanya balik,
Bapak, kalau saya kan ngasih tahu ke anak Bapak nih, nah sekarang tiba-tiba saya nggak ada nih orang-orang kayak kami gitu ya. Terus kami tahu besok-besok anak Bapak juga pakai. Oh, anak saya nggak mungkin pakai dong. Bapak tahu dari mana gitu. Nah, artinya saya tidak mau merusak apa-apa, tidak mau merusak siapa-siapa. Justru saya tuh dengan hati mau memberikan yang terbaik buat siapapun yang tidak saya kenal bahkan gitu ya. Bukan cuma bagian keluarga atau temannya keluarga atau siapa gitu. Jadi random kita lakuin di mana aja. Akhirnya Bapak itu sih bisa terima. Bisa terima. Jadi saya bilang, Pak, kalau udah bosan-bosan kontak saya. Jadi ada bosan jadi telepon saya, Pak, gitu. Siapa tahu Bapak bisa gabung kan gitu. Iya. Tapi ada nggak sih pengalaman orang tua yang menyerahkan anaknya gitu untuk diedukasi, untuk di ada ya? Ada. Secara sukarela gitu. Secara sukarela, ya, ada. Nah, terus bagaimana dengan misalnya pengguna yang menengah ke bawah tapi mau berhenti misalnya, atau yang memang dia melakukan itu karena kebutuhan. Nah, itu biasanya kita sih bekerja sama untuk misalnya masuk rehabilitasi. Masuk rehabilitasi. Terus ada yang misalnya tidak mempunyai kemampuan untuk bayar. Nah, itu ada tuh seperti kayak BPJS-nya kesehatan. Itu dibantu sama dia? IPWL pemerintah. Iya, gitu. Jadi itu namanya IPWL. Tidak hanya menyambungkan lagi. Iya, sebagai fasilitatornya lagi. Iya, gitu. Jadi kita bawa, bahkan BNN sendiri juga memang sudah memandangkan ke seluruh masyarakat Indonesia melalui kami juga nih para aktivis, siapapun yang memang mau menyerahkan diri, mau direhabilitasi, dengan senang hati akan diterima tanpa dipungut biaya. Tapi itu untuk rehabilitasinya itu kerjasama lagi dengan lembaga lain? BNN. Oh, BNN langsung. BNN langsung. Nggak ada rencana Pian untuk buat rehabilitasi sendiri, panti rehabilitasi sendiri gitu? Ada ya. Jadi saya pribadi sudah membentuk yayasan baru di Bali. Apa itu namanya? Yayasan Lentera Rumah Warna. Lentera Rumah Warna. Gitu. Jadi kita juga legalitasnya juga sudah keluar, perencanaannya, terus programnya apa aja yang mau kita inikan gitu ya. Itu sudah ada dan pasti bergandengan dengan VIAN. Saya pasti akan mengajak juga bergandengan dengan VIAN nasional gitu. Tapi yayasan itu sendiri memang saya bentuk untuk rehabilitasi. Awalnya nih planningnya rehab ini kita bentuk di Bali. Tapi nantinya semoga berjalan sesuai dengan rencana, kita akan bentuk di setiap provinsi. Oh, itu programnya dan udah jalan ya? Sedang berjalan ya? Iya. Mohon doa ya. Ya, siapa tahu melalui channel Bisikan Doang ini kan ada yang terbuka pintu hatinya kan? Aduh, ya, untuk apa namanya berkontribusi gitu ya, ya. Karena apa namanya ini kan sesuatu begini yang saya ingat itu kan musuh terbesar negara kita ini kan setidaknya ada 3 kejahatan besar. Salah satunya narkoba, korupsi baru dan teroris ya. Tiga ini yang menjadi concern presiden juga kan sudah pernah bilang itu kan extraordinary crime jadi memang sangat sulit. Nah, tantangan apa sih yang paling berat gitu ya dalam menjalankan organisasi? Apa tantangannya gitu berat? Karena gini, saya juga itu punya lembaga bantuan hukum lah gitu ya, untuk bantuan hukum cuma-cuma untuk organisasi gitu ya. Nah itu kan susah, gampang-gampang susah gitu. Artinya karena kita juga kan sebagai organisasi non-profit gitu kan. Nah itu tantangannya bagaimana sih? Apa sih yang paling susah gitu? Yang paling berat? Kalau jujur ya, karena saya menjalaninya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati ya, saya tidak pernah merasakan ada tantangan
tantangan yang berat. Bahkan yang kayak tadi saya cerita, diajak ketemu sama orang yang termasuk mungkin akan membahayakan saya, itu bukan suatu tantangan gitu. Karena saya yakin apa yang ada di hadapan saya, yaitu berarti saya mampu menyelesaikannya gitu. Jadi saya sih enjoy aja. Jadi ngejalaninnya benar-benar tulus dan sukarela lah. Tapi ngomong-ngomong nih, pernah nggak sih diancam gitu, selain bapak tadi misalnya diancam untuk dibunuh atau ditutup? Enggak. Karena mengancam bisnis tadi kan? Iya, enggak. Ini kan enggak. apa namanya, kita lihat kan jadi suatu bisnis ya, bisnis yang luar biasa kan? Betul. Nah terus aku mau nanya pendapatnya Kak Esther ya kan, terkait ya peredaran narkoba itu di Indonesia itu. Nah, seperti apa? Masifnya itu seperti apa? Masifnya amazing. Karena kan hari-hari yang berkecimpung di bidang itu pasti paling nggak tahu lah. Iya. Ya kan? Paling nggak tahu gitu ya. Sama kayak saya bergerak di bidang hukum, paling nggak tahu bagaimana gitu kan. Nah, begitu juga akunnya pengen tahu nih gitu kan. Pengen tahu. Gak usah takut misalnya. Yang pasti itu memang terus bergerak. Gitu ya, terus bergerak gitu. Bahkan ada presentasinya tuh gitu, sebelum COVID dan justru pada masa pandemik ini itu menurun atau jadi menurun apa menaik? Menaik zaman COVID? Iya. Why? Ekonomi sulit. Kok bisa gitu? Iya, ekonomi sulit for certain people ya kan. Tapi yang pasti itu bergerak banget. Enggak, itu jadi obat COVID sendiri atau bagaimana? Gitu. Kalau itu sebagai obat COVID, biar kita himbau untuk beli kan? Enggak ada. Jadi memang mungkin demand ya itu. Jadi perputaran perekonomian itu buat mereka itu justru this is the right moment gitu. Karena sebagian orang yang kehilangan pekerjaan, yang membutuhkan pendapatan ekstra atau apa. Yang beli siapa? Yang beli selalu ada, tapi sekarang mereka dengan cara-cara yang luar biasa ya. Jadi misalnya nih contoh, saya nggak usah sebut kota ya. Misalnya contoh ini berdasarkan observasi ya, berdasarkan apa yang kita tahu dan berdasarkan dengan keterangan-keterangan yang kami dapatkan ya. Biasanya sabu-sabu misalnya, ya. Kalau dulu tuh belinya kalau nggak seji atau adalah paketan-paketan murah. Kalau pada sebelum masa pandemi itu paketan kecil aja harganya misalnya 500.000, ya. Sekarang udah ada tuh yang 50.000. Iya. Iya. Gitu. Sudah ada yang 50.000. Dulu nggak ada. Masih zaman pandemi ini 50.000 itu. Paket 50.000 itu. Orang yang sudah melakukan paket yang kecil-kecil. Berarti orang menengah ke bawah bisa beli. Yes. Gitu. Nah, terus orang yang sudah pakai yang kecil-kecil itu, terus misalnya karena dia rutin menggunakannya, pada akhirnya dia membutuhkan lebih, itu biasanya mereka akhirnya akan melakukan apa saja untuk mendapatkan barang tersebut kan gitu. Ya kan? Entah mungkinnya mencuri atau mungkin ngajak teman yang lain untuk bergabung. Akhirnya kan jadi semakin banyak nih. Kaget juga ya maksud pas zaman pandemi ya. Iya. Mungkin pengen bandar narkobanya itu hasil dari itu harus sumbangkan ke dana COVID kan? Tetap aja itu. Iya. Janganlah. Iya gitu. Makanya itulah. Mudah-mudahan sih. Berarti yang paling maksudnya gitu, yang paling banyak mengkonsumsi itu menengah ke bawah, menengah ke atas. Kayaknya gini loh. Narkoba itu sebetulnya tidak memandang siapa dia, agamanya apa, umurnya berapa, jenis kelaminnya apa. There is no jenjang sosial ya. Jadi siapa saja bisa gitu. Jadi kalau mau dibilang itu menengah ke bawah atau ke atas, kayaknya dari menengah ke bawah sampai ke atas. Kalau yang atas jelas mampu mereka bisa beli yang dengan yang banyak gitu ya, pakai banyak. Nah kalau yang ini ya kecil-kecil begitulah. Sampai 5 paket 50.000 tadi? Iya ada. Aku rasa yang beli paket 50.000 itu orang yang stres kena PHK gitu ya? Mungkin.
Akhirnya ketika dia punya kebutuhan mau lagi, yaitu dia merekrut teman-temannya lagi. Karena jadi banyak tuh. Iya. Dari mulut ke mulut itu murah tuh gitu kan. Ketidakmampuannya dia untuk membeli, dia ajak temennya, dia yang ngebeli, dia yang ngejualin lagi, udah dipotek-potekin, dia juga masih bisa pakai. Ya. Nah, ya kan? Lumayan kan. Ya kan? Hisap berhisap. Iya. Gitu. Ya kan, nah itu akhirnya itu jadinya tambah banyak, melebar. Iya. Iya, nggak masuk akal sih, tapi emang itulah yang. Nah ini kan sebenarnya narkoba ini kan udah dari dulu nih, zaman saya sekolah. Betul. Udah ada gitu kan. Dari zaman opung kita lah ya. Iya. Gak, maksudnya gini, kadang-kadang nggak ngerti juga ya, apa sih sebetulnya yang membuat sehingga narkoba ini sulit berantas. Mampus kan. Sebetulnya tidak ada yang mustahil, betul Pak. Cuma bagaimana pergerakan kita nih, masyarakat yang tahu bahwa itu berbahaya, benar. Jadi kalau orang bilang tidak mungkin diberantas, ya mungkin tidak mungkin karena udah zaman dulu banget. Sama juga dengan kalau kita bicara prostitusi, benar nggak? Ya. Gitu. Jadi kenapa sekarang ini marak banget organisasi anti narkoba? Semakin banyak, semakin bagus sebetulnya kalau semuanya aktif ya. Gitu. Jadi paling tidak di tiap-tiap bagian, di tiap-tiap daerah itu mengumandangkan bahwa itu bahaya. Karena 100 orang nih, 100 orang yang pakai misalnya, bohong kalau misalnya kita rajin, kita aktif, bohong kalau itu tidak memperkecil. Gitu. Kalau zaman dulu kan jarang tuh. Ya kan? Kita aja dulu kalau udah mau berhenti kita nggak tahu mau kemana. Bener? Gitu. Enggak, sekarang gitu. Oke lah, kata kakak susah memberantas. Kalau tidak memberantas artinya kan tidak memberantas secara utuh, tapi paling enggak kan peredarannya itu apa namanya, maksudnya bisa diperkecil lah gitu. Iya. Saya kemungkinan. Tapi kan kalau saya lihat kayaknya kok makin besar gitu. Iya, betul. Kok semakin besar gitu, artinya ya misalnya ya sama kayak COVID ini dibilang kan sekarang menurun, sekarang ini gitu kan. Nah ini kok enggak gitu. Iya. Nah itu kenapa? Maksudnya boleh kasih tahu kita? Iya. Menurut Kak Esther aja iya. Analisanya. Kalau sesuai dengan observasi nih, karena kan kita Devian juga apalagi yang dekat dengan saya ya, tim-tim saya yang dekat itu biasanya akan menjadi bahan utama nih. Kok kita udah melakukan kayak gini kok tapi masih ada aja gitu. Karena kan penjangkauan itu kan juga kita terbatas, benar nggak? Penjangkauan. Makanya kalau misalnya tidak ada organisasi seperti kita yang aktif melakukan kegiatannya, ya itu akan semakin marak gitu. Tapi mungkin tanpa kita sadari, dengan adanya organisasi yang aktif selalu memberikan edukasi kemana-mana, mungkin yang tadinya katakan misalnya mau 80% naiknya, mungkin cuma 30% naiknya gitu kan. Jadi ya biasanya apa yang kita tanam sekarang kan nggak langsung, ya hasilnya nggak langsung kan gitu. Pasti tunggu ada waktu lah. Iya. Yang penting kita jangan give up lah, terus aja kasih gitu, kasih edukasi. Nah katanya kan di penjara justru banyak korupsi. Itu gimana menurut Kak Esther lah? Kalau itu sebenarnya udah bukan ranahnya kami, ya itu hukum tuh. Itu gimana tuh? Ya. Nah itu sebenarnya udah menjadi bagian dari tugasnya. Tapi benar itu. Ngomong takut kalah. Sebenarnya udah jadi rahasia umum sih, tapi karena saya nggak melihat sendiri, jadi ya saya nggak tahu. Iya. Tapi memang begitulah katanya gitu, kita juga nggak tahu kan. Nah, itu banyak cerita kan. Iya. Ya. Gitu. Ya, makanya kan maksudnya paling nggak kan tiap tahun itu artinya adalah maksudnya langkah gitu kan. Iya. Nah, karena kita bingung juga gitu, maksudnya sekian banyak organisasi, artinya kan tugas pemerintah itu dibantu dong ya dengan ada organisasi-organisasi ini. Betul.
pencegahan itu. Ya mencegah kan lebih baik katanya daripada mengobati kan. Betul. Nah cuman kok saya juga kadang-kadang berpikir loh kok makin maksudnya tetap aja ada gitu loh. Iya. Artinya barangnya nggak bisa di situ aja gitu loh. Hebat ya. Itu yang mungkin jadi PR gitu. Iya, mereka lihai ya. Iya. Ya kalau dari kita sendiri, kita untuk merangkul dunia itu kan nggak bisa. Cuman yang pasti bagian kecil dari kita nih, dari masyarakat, adalah keinginan untuk memberikan edukasi ya ke situ. Jadi kalau dari saya pribadi sama teman-teman, kita memang sekarang ini setelah kita juga observe ini kok kayaknya malah begini sih gitu. Kita memang lebih sih kasih perhatiannya kepada anak remaja ya, gitu. Jadi remaja nih yang kita mau cegah nih, yes. Jadi remaja nih yang kita mau ini remaja atau yang menjelang dewasa gitu. Jadi dari mereka yang belum pernah mengenal, jadi kita udah cegat duluan, istilahnya begitu. Itu sih bayangan ilustrasinya ya gitu. Udah kita cegat duluan. Karena memang kalau menurut saya berangkat dari cerita kakak tadi, berarti kan dapat disimpulkan sebenarnya harus dari kitanya dulu ya. Artinya misalnya kayak minuman ini kan beredar di mana aja, minuman ini yang kita minum ini. Soal kita mau atau enggak. Betul. Iya kan? Kalau kita nggak mau ya nggak akan kejadian. Betul. Karena gini, kalau kalau menurut saya, gitu ya, ini kan misalnya barang narkoba ditangkap, ya kan, maaf aja gitu kan, ditangkap oleh aparat lah gitu. Saya berpikir, kan ada tuh misalnya berita acara pemusnahan. Saya berpikir jangan-jangan nggak dimusnahin. Saya berani ngomong kayak gini. Gitu. Karena saya pernah juga, maksudnya menyaksikan BNN pusat. Membakar itu kan barang bukti itu gitu kan, sampelnya kan hanya 1-2. Sorry bukannya maksudnya tapi artinya kan wajar saya berpikiran begitu. Kok barang masih ada sekarang ini logikanya misalnya kan, nggak tahu Kak Esther setuju apa nggak saya mesti bilang bandara semua ketat, dari mana? Nah saya nggak tahu misalnya dari laut misalnya gitu kan, kalau udah barang datang dari mana gitu kan, ke darat gitu kan. Padahal kita udah punya pertahanan lah teritorial masing-masing kan, pengamanan. Nah kok barang ini masih ada gitu. Makanya saya pikir kan, ini jangan-jangan nggak semua dimusnahin gitu. Iya kan? Jadi sampelnya aja ditunjukin ini ya, sabu gitu. Jadi ternyata itu masih ada di gudang gitu. Jadi intermezzo ya kan? Jadi wajar aja kan saya berpikir begitu sebagai masyarakat. Itulah kalau pendapat saya kan. Karena ya itu tadi kok kayaknya barangnya ada terus. Betul. Ya kita mau ke bandara itu misalnya kan ketat juga gitu. Ya buat kita ya. Buat kita. Buat kita. Korek aja titit langsung bunyi gitu kan gitu. Apalagi itu harusnya kan gitu. Oke, jadi itu organisasi Pian ya. Iya. Nah, kita pengen tahu lah cerita gitu ya. Kan katanya tadi mantan pengguna. Ya kan? Berapa lama makanya? Apa yang dipakai? Kalau saya awalnya coba-coba, ya. Kalau orang bilang rata-rata atau kebanyakan orang pengguna itu dari keluarga berantakan, nggak juga. Tadi sempat kita bahas ya. Karena saya datang dari keluarga yang baik, ya. Saya anak tunggal, ibu bapak saya utuh, ya, tidak pernah. Enak anak tunggal. Warisannya banyak. Nah, jadi maksudnya bukan dari latar belakang itu kenapa saya jadi pengguna sebetulnya. Karena rata-rata yang make atau yang si pemakai itu biasanya dari yang latar belakang kecilnya, backgroundnya rusak lah, yang Bapak pejabat enggak. Nah jadi awalnya coba-coba. Kelas berapa itu saya atau sekolah atau? Waktu itu saya kuliah sambil bekerja. Oh di situ.
Iya, dulu saya kuliahnya di Trisakti. Iya, kuliahnya kerjanya di Sinar Mas dulu, salah satu perusahaan Sinar Mas di Jakarta. Propertinya, Pak? Enggak, trade apa namanya laut apa sih? Jadi lupa ya bahasa Indonesia. Di perairan lah pokoknya. Nah, kemudian awalnya karena ketemu teman lama, terus ngajak ke disco. Ini cerita awal nih. Itu saya dikasih masuk tuh. Nah, saya tuh suka joget, suka banget, happy gitu. Tapi kalau misalnya pergi ke disco gitu, saya nggak minumnya orange juice aja. Itu posisi saya sudah bekerja sambil kuliah. Nah, tapi ketemu temen, tiba-tiba saya dimasukin sesuatu ke mulut. Oh, langsung minuman? Bukan, teman saya cewek nih. Terus dan masih hidup sampai sekarang gitu. Nah, terus dikasih masih pakai? Udah enggak juga, udah enggak. Jadi dia kasih pakai, terus karena menurut dia saya itu orangnya fun banget gitu. Kalau dugem tuh kalau pergi ke klub itu kayaknya saya tuh udah paling yang ini karena suka joget. Jadi nggak mungkin nih Esther nggak pakai gitu. Nah jadi dia nggak tahu dia pakai. Aku bilang apa nih? Gue nggak pernah pakai loh. Gue bilang udah lo pakai. Jadi dikasih lah ecstasy itu dari Belanda. Dikasihnya satu, saya nggak pernah pakai awalnya. Seperempat aja nggak pernah, apalagi langsung dikasih satu. Itu perjalanan saya tuh berberapa itu ya. Kita pergi ke Highlight Ancol dulu ya. Itu dalam perjalanan itu kayaknya semuanya panjang. Untung saya nggak OD tuh. Naik ke tangganya udah nggak bisa apa yang kayak gitu. Jadi sempet lah itu ya dulu. Itu justru awalnya. Nah, wah itu ketakutan. Oh, ketakutan Karena itu sesuatu yang nggak pernah saya alamin. Saya ngeliat semua orang mukanya panjang gitu, ngomong aja gitu. Nah akhirnya dikasih bir brand, dikasih minum pokoknya segala macam lah tuh yang mereka kasih. Karena takut ya. Viral sekarang ini. Nah itu jadi akhirnya dari situ tuh saya udah bilang wah kapok. Ternyata nggak kapok. Karena waktu menjelang dia udah mulai turun, udah mulai dapat enaknya, itu saya jogetnya malah bisa sehari semalam gitu. Dan juga balik. Merasa Jennifer Lopez. Nah itu akhirnya kadang gitu ya. Setiap ke diskotik. Saya juga nggak selalu ke diskotik ya. Cuma maksudnya pada saat pergi jadi saya nyari lagi nggak gitu. Maksudnya di rumah juga pakai? Enggak, cuma pas lagi itu aja. Pas lagi misalnya pergi sama temen gitu. Dapatnya dari mana? Dari teman, pokoknya semua teman yang gitu. Dari yang dia itu selalu tuh PR banget. Dari yang dikasih gratis sampai akhirnya beli saweran dong gitu. Berapa duit itu? Waktu itu masih murah ya, masih 200-an kalau nggak salah. 150 atau 200 ya. Pada zaman itu ya. Iya, ecstasy. Terus dikasih tahu lagi, ada lagi yang lebih enak lo kalau mau langsing pakai ini gitu. Boleh dong. Jadi dikasih lah sabu-sabu. Nggak usah. Jangan. Apa sabu-sabu? Iya. Kamu mesti bikin langsing. Iya. Langsing banget tuh. Masa? Bisa ini dong, six pack. Jangan lah udah. Kelapa aja kita itu. Makin gemuk ya. Nah ya udah akhirnya dari situ. Tapi pada saat itu saya juga mengontrol ya, karena mungkin udah cukup dewasa. Jadi kalau lagi mau enak aja baru nyari, tapi kalau enggak ya enggak. Selama berapa tahun? Itu dari tahun berapa lagi kuliah tahun? 94 ya, 94, 95 gitu ya. Terus apa? Iya, terus akhirnya saya sempat ke Singapura. Nah itu bersih banget karena saya kerja di sana. Bersih, nah terus balik lagi, ketemu lagi teman, begitu lagi. Nah itu pun juga nggak keseringan, tapi 1,5 tahun terakhir itu saya non-stop melakukan itu. Gitu. Maksudnya selalu ya, maksudnya udah mencari. Butuh need ya. Iya, gitu. Itu udah bahaya banget, gitu. Dan berhenti tahun? Mungkin 5 tahun lalu ya. 5 tahun lalu? 5 tahun lalu. Saya sudah berkeluarga, suami tidak menggunakan, suami tahu saya menggunakan, gitu ya. Saya juga udah mulai, nggak mungkin, makanya bener deh.
dan saya juga mempelajari ya bahwa itu akan merusak saraf pusat ya, penyakit otak kan itu akhirnya gitu. Jadi memang ada yang kayak jadi bego gitu ya. Ada. Nah, jadi saya juga orangnya nekat apa gitu. Nah, pada akhirnya ada memang momen di mana kayaknya memang sudah waktunya berhenti, di mana memang Tuhan tuh ya Tuhan tuh kayak nyentil banget sampai saya tuh terus menangis. Pokoknya nangis saja. Masak nangis, apa nangis, nah itu tuh. Maksudnya gak apa tiba-tiba ya? Nggak tahu. Atau pas lagi ingat sesuatu gitu? Enggak, pokoknya dikasih kayak, kalau menurut saya nih, secara iman Kristen ya, itu kayaknya memang sudah waktunya, mungkin Tuhan sayang ya. Jadi kayaknya sudah Roh Kudus gitu yang bekerja. Jadi memang betul-betul dicolek banget, nggak tahu, no reason, pokoknya ngomong sama anak nangis, ngomong sama mama nangis, ngomong sama papa nangis, minta maaf, ngomong gitu. Saya mau bertobat, itu out of the blue, tiba-tiba, gitu. Jadi dari situ saya berpikir, saya berjanji ya. Jadi saya bilang, Tuhan, kalau saya tidak direhabilitasi, saya tidak ditangkap, saya tidak jadi gila, saya tidak mati, saya mau bekerja untukmu melalui ini. Berarti apa? Nazar? Ya. Bikin apa namanya, berkecimpung di organisasi itu? Iya. Jadi itu salah satu jalan ya, gitu, organisasi ini. Enggak, kan melepaskan ketergantungan, artinya udah ketergantungan gitu. Oh iya. Nah, melepaskan itu bagaimana? Masa dengan nangis aja bisa? Betul. Jadi benar-benar kayak dikasih. Setelah nangis-nangis kayak gitu, maksudnya nggak nyari gitu, nggak? Maksudnya nggak? Enggak, sama sekali enggak. Pokoknya yang ada itu cuma ketakutan, iya. Orang sampai susah gitu loh melepaskan ketergantungan. Iya. Susah kadang-kadang. Dan mungkin hal yang paling terutama ketika saya diberikan kesadaran untuk memahami bahwa saya itu sudah berkeluarga, ya. Yang beri kesadaran siapa? Ya, yang di atas lah, karena ini semua nih jadi bukan suami gitu misalnya, udah berhentilah gitu. Oh, dia justru pada saat dia minta saya berhenti itu saya berontak, galakan saya berubah, gimana sih? Suami coba. Suami saya orang Jerman. Oh, Jerman. Iya. Gitu. Jadi nah, ketika saya bilang saya nangis itu, saya baru merasa betapa salahnya saya, kurang ajar gitu. Suami baik gitu ya, orang tua baik apa gitu, anak-anak luar biasa. Jadi itulah yang membuat saya diberikan kesadaran. Sebetulnya gini, dari semua yang saya lihat sampai ke orang-orang yang memang pernah mengalami masa-masa ini ya, sebetulnya apapun agama mereka, kalau saya dengar ceritanya mereka, pasti memang sudah dikasih ini loh sama Tuhan, maksudnya gitu. Ilham ya, atau apa? Iya. Suara-suara. Iya. Cuman mereka peka nggak? Kita nggak dengar gitu ya. Iya. Jadi ada yang tidak mau, ya itulah akhirnya jadi masuk rehab, akhirnya mati, akhirnya penjara. Gitu. Sebenarnya udah dikasih kesempatan lah gitu. Iya, gitu. Dan saya tahu bahwa itu adalah kesempatan saya terakhir. Karena sebelum itu saya pernah bawa barang, ada pemeriksaan. Dan saya tidak tertangkap ya. Iya. Jadi banyak iya. Jadi banyak sekali hal yang saya pikir kalau bukan Tuhan sih saya mungkin udah nggak. Makanya itulah doaku. Mungkin bisa berpenjara ya. Iya. Ya kan? Iya. Atau di mana lah gitu, nggak jelas gitu. Jadi pas nikah itu masih pengguna. Iya. Suami tahu. Tahu banget, dan dia sedih banget gitu, dia sedih ya. Kenapa sih? Dan untungnya dia bertahan, itu hebat juga ya. Maksudnya nggak dengan keanehan saya, dengan gitu kan pasti ada ya. Pas lagi drop-dropnya tuh lagi jelek-jeleknya gitu kan, dan dia tetap ada. Ya. Tapi memang kenapa kayak sabu-sabu tadi gitu misalnya. Emang betul ya, banyak dicari orang gitu ya? Banyak dicari orang? Iya. Nah, kakak sampai menggunakan itu? Dari tadi sampai ke sabu-sabu itu ya? Justru memang terakhir itu saya memang pengguna sabu aktif. Sabu aktif? Iya. Tapi kakak waktu itu nggak sempat OD ya? Enggak. Sempat OD. Kalau mau dipikir
banyaknya saya pakai mungkin ya, atau mungkin jadi bego ya, jadi gila gitu ya, atau apa gitu, atau jadi aneh lah misalnya. Untungnya enggak loh, menurut saya sih. Ya. Enggak, memang banyak juga gitu saya lihat orang yang bekas pemakai itu paling nggak dia jadi misalnya minimal dia susah nangkap gitu. Yes. Ya kan susah nangkap betul. ngomong apalah gitu kan. Iya. Atau susah mengingat sesuatu gitu. Pasti ada efeknya ya. Ada. Kalau saya sih ada efek. Ada ya? Pelupa. Oh, ya, suka lupa gitu. Lupa. Oh ya, tapi nggak lupa kalau misalnya di transfer suami nggak lupa kan? Oh enggak banget. Kalau itu apa lu apa? Ya, kayak gitu lah. Oke, nah inilah apa namanya terakhir lah pesan buat ini sebagai mantan pengguna, pesan ke teman-teman yang menyaksikan ini bisikin kamu ini apa? So ini tuh si zoom. Enggak sih, kalau menurut saya pilihan tetap ada di tangan masing-masing ya. Tapi kalau bisa jauhi narkoba. Kenapa? Karena senangnya tuh sesaat, susahnya tuh berkepanjangan. Jadi bagi yang belum pernah mencoba, lebih baik tidak mencoba. Kalau memang pengen tahu efeknya serem-seremnya kayak gimana, sekarang kan media tuh juga sudah luar biasa ya. Jadi bisa nonton YouTube, bisa ngecek di Google, bisa segala macam. Terus bisa juga kalau ada yang mau bertanya atau apa bisa melalui bisikan dong. Ya saya siap menjawab. Jadi artinya masa depan itu akan lebih cerah ketika kita tidak bergandengan atau berhubungan dengan narkoba. Itu aja sih. Kalau ada yang mau direhab boleh juga loh berarti. Boleh. Melalui channel ini gitu misalnya. Boleh. Direhab, diedukasi gitu boleh. Dimanapun di seluruh Indonesia, dimanapun. Bahkan orang-orang asing yang ada di Indonesia yang mau kayak pemulihan lah ya atau konseling, kami siap bantu. Oke, 24 hours. 24 hours. Ya. Ada berarti nanti kontaknya ada. Boleh ya, ditaruh ya. Boleh. Di description ya, boleh ya. Boleh. Terus ini satu lagi masukan buat pemerintah apa sebagai penindak ya, nanti kan? Sebagai penindak. Kan mereka penindak nih, iya. Ya, penegak hukum. Nah apa? Boleh dikasih masukan. Dari pengalaman ya. Apa yang bisa dikasih masalah? Iya. Kalau menurut saya selama ini sebetulnya aparat atau pemerintah juga sudah melakukan porsinya mereka sebetulnya. Ini kalau bicara aparat yang sebetulnya ya gitu. Karena kami bekerja sama dengan BNN pun juga begitu banyak kegiatan yang mereka lakukan, dan sekarang dengan kepala BNNP yang ada di Bali itu juga kegiatannya juga luar biasa gitu ya. Bisa dilihat di IG-nya beliau. Dan buat saya sih sebetulnya semakin merangkul organisasi anti narkoba gitu. Kami ini para aktivis mohon didengar karena kegiatan kita kan langsung ke bawah gitu ya. Jadi itu aja sih yang saya inginkan. Dan kalau bisa ya memang bandar itu tempatnya memang penjara dan para pengguna tempatnya ya rehabilitasi. Itu aja. Oke. Menarik ya bicara kita. Nah, makasih buat kedatangannya Kak Esther jauh-jauh dari Bali, ya kan? Langsung pulang apa gimana? Enggak, masih ada kerjaan sedikit. Masih ada kerjaan sedikit dari Jakarta ya? Pulang rencana apa? Mudah-mudahan akhir minggu. Oh, akhir minggu ini ya. Saya nggak diajak. Boleh? Asal dari masing-masing. Oke teman-teman, itu cerita sedikit tentang organisasi FIAN, tentang seorang Esther Haryanja yang sekarang berkecimpung juga di dunia pencegahan atau edukasi buat pengguna narkoba ya. Organisasi anti narkoba FIAN, dan sekarang juga sedang membuat yayasan untuk mengupayakan panti rehabilitasi di 13 provinsi ya, di 20 provinsi. Pertamanya di Bali dulu. Pertama di Bali. Nah, jadi itu teman-teman silahkan diambil kesimpulan, silahkan ditelaah ya kan. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat ya, karena
beliau adalah sebagai pengguna juga dan sebagai aktivis sekarang, ya kan? Tapi bukan berarti menjadi aktivis itu harus jadi pengguna dulu, enggak juga ya, gitu loh. Kalau mau bergerak sama-sama menjadi aktivis anti narkoba, mau berkecimpung sama-sama, silakan kontak beliau. Kalau ada di Bali, di Jakarta, bisa kontak beliau langsung. Kalau lagi tamasya ke Bali juga boleh kontak beliau. Nah, bagi keluarga yang ingin misalnya diedukasi ataupun direhab anaknya, ya, nah silakan kontak beliau juga, Esther Harianja, ya, mudah-mudahan membantu, ya. Jadi jangan malu kita sebagai orang tua itu menyerahkan anak ataupun keluarga untuk direhab, direhabilitasi daripada ketergantungan narkoba. Oke, jadi semoga tayangan ini bermanfaat, ambil hikmahnya. Sampai ketemu lagi di tayangan-tayangan selanjutnya bersama kami di Misi Kindle.